Halo semuanya, kami dari kelompok 9 di mata kuliah Cyber Psychology KPB. Saya Stefani Sukamto akan memaparkan beberapa hal yang saya dapatkan di mata kuliah ini. Seiring berkembangnya zaman, banyak perubahan yang terjadi, termasuk interaksi antar manusia. Ketika seseorang berinteraksi di media sosial, mereka tidak hanya berusaha menyampaikan pesan, namun juga membangun image. Kesempatan ini juga digunakan sebagai peluang bisnis bagi beberapa orang. Salah satunya adalah influencer. Nah, di mata kuliah ini, saya terbantu untuk mengenal sosok influencer dari sudut pandang psikologi. Influencer yang kami pilih sebagai acuan adalah Abi Bayu. Dan dalam video-videonya, ekspresinya tidak terlihat kaku dan memiliki penyampaian yang lugas. Hal ini sangat penting untuk membangun image yang positif di hadapan audiensnya. Melalui tugas ini, saya melihat bahwa sosok influencer tidak selalu mendapat ketenaran dari sensasi belaka, melainkan juga dari kerja keras mereka. Mereka juga harus tetap berinovasi dengan mempertahankan trademark yang dimilikinya di tengah persaingan yang semakin ketat. Perkenalkan, nama saya Greta Santoso, NRP 15011904. Di mata kuliah cyber ini, saya mendapatkan pelajaran baru mengenai sentimen analisis. Mungkin memang awalnya saya tidak paham, tapi setelah diberikan materi, latihan analisis, baca jurnal, dan juga tugas akhir ini yang dibimbing oleh dosen tutor, mengajarkan saya banyak hal, terutama untuk melihat konten yang bermanfaat bagi banyak orang atau tidak melalui nilai polarity yang telah dihitung. Itu bersifat negatif atau positif. Jika memang akhirnya negatif, itu bisa dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, karena memang tanggapan atau komentarnya itu bersifat negatif, atau yang kedua, emosi yang telah disampaikan. Nah, terkadang komentar netizen itu bukan hanya mengarah pada isi konten pada influencer tersebut, tapi juga karena dilihat model influencernya sendiri punya aura positif atau tidak. Memang kayak seperti tanggapannya itu kayak handsome, cute, sukses terus ya gitu. Nah, sehingga ya kebanyakan itu mengomentari kepribadiannya dibandingkan isi kontennya. Sekian yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Halo, nama saya Isabella Michelle, NRP 1501197. Melalui mata kuliah ini saya mendapatkan banyak sekali wawasan baru, yaitu saya dapat meningkatkan value dan mendapat citra positif dalam diri saya sendiri, lalu dan selalu waspada pada orang-orang di internet. Lalu saya juga menyadari bahwa menjadi influencer itu tidaklah mudah karena harus dengan berhati-hati menyampaikan segala jenis informasi. Lalu hal itu tuh dapat mempengaruhi online persona mereka kalau mereka gagal melakukan hal tersebut. Lalu melalui mata kuliah ini saya juga memahami bagaimana sih setiap individu itu memiliki pandangannya masing-masing terhadap suatu hal di internet itu. Lalu saya juga melalui tugas-tugas yang saya sudah ambil ini, saya juga semakin menyadari bahwa pada dasarnya itu manusia memiliki segala keunikannya sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu dosen, perkenalkan nama saya Amadia Patricia, NRP 150111970, dan anggota dari kelompok 9 mata kuliah Cyber Psychology KPB, di mana saat ini saya akan menyampaikan refleksi saya setelah pengerjaan tugas akhir. Pada awalnya saya kurang memahami apa saja yang seharusnya dilakukan oleh seorang influencer demi mencapai kesuksesan mereka. Akan tetapi setelah proses pengerjaan tugas ini, saya jadi belajar tentang usaha dan pengetahuan yang harus mereka miliki demi kesuksesannya. Mereka harus melakukan beberapa hal, seperti penelitian terhadap topik-topik yang diminati oleh komunitas, serta pembuatan konten. Mereka juga harus bisa membentuk dan melakukan manajemen komunitas mereka dengan baik, terutama ketika ada berbagai masalah atau kontroversi yang dapat muncul. Pekerjaan sebagai seorang influencer bukanlah hal yang mudah, karena setiap hal yang dilakukan dan dibagikan oleh influencer di akun sosial media dapat memberikan dampak pada komunitas. Demikian refleksi saya saat ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Samuel Alex Budi, NRP 150119216. Saya akan memberikan pesan dan kesan terhadap mata kuliah saya psikologi ini. Dari mata kuliah ini saya belajar banyak hal, terutama dalam melihat bagaimana media sosial ditinjau dari psikologis, di mana seseorang itu membangun citra diri mereka, membangun relasi mereka terhadap orang lain dalam media sosial, dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam tugas-tugas yang diberikan, saya belajar untuk menganalisis bagaimana seseorang itu memiliki caranya yang unik masing-masing dalam membangun citra diri mereka masing-masing. Oleh sebab itu, saya senang sekali dengan adanya mata kuliah ini. Saya belajar bagaimana melihat dan belajar bagaimana seseorang itu membangun citra diri mereka. Sekian dari saya, terima kasih.